Hai guys, selamat datang kembali ke channel aku. Welcome to my channel. Kali ini aku akan berbagi mengenai tips gimana sih bisa kuliah sambil bekerja dan dua-duanya juga bisa maksimal gitu ya. Jadi ini membutuhkan trik khusus tentunya. Aku akan sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, menjalani kuliah 2 master dan 1 PhD, dan alhamdulillah hasilnya itu maksimal gitu ya. Baik, ada 5 hal teman-teman yang ingin aku sharing ya. Ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di LinkedIn aku. Untuk menjalin connection silakan visit ke LinkedIn aku, kemudian invite ya. Sudah ada sekitar 24.000 followers aku di sana, alhamdulillah. Ada 5 hal. Yang pertama itu adalah create a plan. Jadi kita kan menjalankan 2 aktivitas ya, bekerja, kuliah. Demikian juga kita sebagai ayah dari anak-anak misalkan ya, atau kita memiliki pasangan, kita juga memiliki kehidupan yang lain. Jadi ada 3 kegiatan yang harus kita jalankan di waktu bersamaan, sehingga kuncinya adalah kita harus membuat planning ya, kita harus membuat perencanaan dalam agenda bulanan ya, kemudian mingguan, bahkan juga harian. Kita harus membuat listnya apa, kemudian waktunya berapa lama ya, kemudian kira-kira challenge-nya apa, isunya apa, dan persiapannya harus ngapain. Dan itu kita review ya di awal kita bangun dan pada saat kita mau istirahat, kita review yang mana sudah on track, yang mana masih outstanding ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus memiliki kemampuan multitasking. Artinya kita bisa melakukan beberapa activity ya dalam satu hal. Misalkan paling gampang nih berdasarkan pengalaman aku pada saat itu. Di Jakarta kan kita sering macet ya, you know lah, trafficnya luar biasa gitu ya. Sehingga sambil kita berkendara ya, khususnya yang menggunakan mobil ya, atau ketika kita ada driver gitu ya, kita manfaatkan waktu. Misalnya dengan mendengar audio yang kita record. Waktu itu guys, aku suka merecord sih materi perkuliahan ya, karena aku orangnya lebih senang itu mengulang-ulang pelajaran ya, sehingga itu benar-benar masuk ke bahkan ke alam bawah sadar ya, subconscious, sehingga itu benar-benar melekat di memori kita. Jadi kita nggak ngapalin, tapi itu kayak kehafal sendiri. Nah itu aku sering minta izin sama dosennya, terlebih dahulu kita minta izin, sehingga kita bisa mendengar kembali ya, kita bisa merecall konten-konten di perkuliahan, sehingga waktu kita bermanfaat dibandingkan kita macet-macetan, stres segala macam gitu ya. Mending kita sambil dengar audio perkuliahan, atau kita sambil mereview assignment atau membaca jurnal dan sebagainya. Itu aku lakukan sih guys waktu itu. Jadi sangat positif ya, kita mengisi waktu positif dan kita menghindari itu waktu-waktu yang terbuang hanya karena bermacet-macetan gitu ya. Bisa juga pada case yang lain, misalkan di hari Sabtu aku waktu itu ngantarin anak untuk kursus basket gitu ya, anak aku yang usia 3 tahun. Nah itu sambil menunggu anak dan istri ya sama temen-temen bermain, itu aku sambil ngerjain assignment gitu ya. Jadi aku tetap bawa PC, kemudian bawa jurnal-jurnal yang sudah di print. Nah itu bisa sambil ngerjain, lumayan lah sejam. Kita juga masih bisa positif, masih bisa berprogres terus. Nah tips yang kedua ini sangat berhubungan dengan tips yang ketiga. Jadi kita harus make daily progress. Jadi progress riset ya, khususnya teman-teman S3, itu kan kita most of the time itu adalah riset ya. Sekitar 75-80% itu kegiatan adalah riset. Sehingga kita harus membuat breakdown ya, dari chapter-chapternya jadi sub-chapter, kemudian assignment apa yang harus kita fulfill, kemudian jurnal-jurnal apa yang harus kita sintesa ya. Nah itu kita harus membuat progres secara harian ya, sehingga secara mindset, secara perasaan kita ngerasa tuh setiap hari kita berprogres terus. Karena once misalnya teman-teman istirahat 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, itu ketika memulai kembali itu energi untuk aktivasinya tuh tinggi banget gitu ya. Artinya kita harus mengulang tuh yang dari awal lagi gitu ya. Sehingga tips dari aku sih, selambat apapun ya, seberat apapun, itu at least kita harus ada progres harian. Either itu hanya cuma 5 halaman ya, 1 halaman atau hanya 1 paragraf yang kita tulis, tapi setiap hari harus ada progres. Sehingga kalau misalnya lihat di dokumen aku, itu aku biasanya revisinya banyak banget. Sampai revisi V070, 075. Jadi setiap hari itu aku CPS dan sebagainya. Jadi kayak gitu guys tipsnya. Kita harus make daily progress. Dan ini berhubungan dengan tips yang keempat ya.
kita sebagai promovendus ya, kandidat doktor, kita harus benar-benar ya memanage komunikasi kita dengan pembimbing kita. Kalau di S3 kita sebut dengan promotor ya, itu pembimbing utama, dan pembimbing pendamping itu adalah kopromotor ya. Nah, kita harus memanage daily progress ya, dan komunikasi ke mereka. Progresnya itu seperti apa? Kesulitannya di mana ya, outstandingnya di mana, yang sudah on progress atau sudah on track itu di yang mana gitu. Itu kita harus sampaikan ya, sehingga mereka bisa memonitor ya secara optimal progres kita seperti apa, dan memberikan guidance ya. Oh, kalau misalkan kamu misalnya ada masalah di isu metodologi, oh nanti kamu coba baca ini, atau misalkan hubungin si ini ya, atau misalkan kamu coba send tulisan draftnya, nanti akan saya review. Nah, itu harus kita jalankan secara continually. Nah, kuncinya sih di persistensi ya teman-teman. Nah, yang kelima ya, kita harus pintar-pintar ya untuk melakukan fast reading ya, baca cepat ya, baca kilat. Dan yang paling penting nggak cuma baca kilat ya, tapi kita mampu mensintesa kontennya ya. Gimana caranya bisa mensintesa konten jurnal? Apakah itu dia tier 1, tier 2 yang berat-berat banget gitu ya, hanya dengan waktu singkat ya. Karena ketika kita ke level PhD itu ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan jurnal yang harus kita sintesa ya, sebagai referensi di rencana riset kita ya. Sehingga kecepatan dan ketepatan di dalam membaca itu menjadi kunci. Nah, nanti aku coba sharing ya, tipsnya gimana sih bisa mensintesa jurnal hanya dengan waktu kurang dari 5 menit. Ya, silakan teman-teman kalau misalnya ada usulan, ada pertanyaan, silakan tinggal di komen ya, dan juga subscribe ya channel ini, sehingga kita bisa terus berhubungan ya. Aku juga akan follow up pertanyaan teman-teman ya, dan teman-teman juga bisa mendapatkan sharing. Karena aku percaya yang namanya pengetahuan itu meningkat ketika dia di-sharing ya, instead of saving ya. Sehingga ini menjadi sebuah alasan ya channel ini untuk melakukan sharing berdasarkan pengalaman aku sih. Jadi kita masuk ke level yang lebih otentik ya, dan juga dengan mempertimbangkan beberapa referensi yang aku baca. Jadi ada 5 hal tadi teman-teman ya. Pertama, kita harus create a plan. Ingat aja itu, misalkan kita fail to plan is plan to fail. Kalau kita gagal dalam berencana, berarti kita berencana untuk gagal. Yang kedua, kita harus memiliki kemampuan multitasking. Jadi dalam satu waktu, kita harus memanfaatkan situasi untuk melakukan beberapa hal. Jangan sampai waktu kita terbuang di kemacetan, cuman tunggu-tungguan ya, dan sebagainya. Kita manfaatkan waktu, sehingga kemana-mana harus bawa PC, bawa jurnal, bawa referensi, dan sebagainya gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah daily progress. Jadi kita harus berprogres setiap hari ya. Itu menjaga level motivasi kita, persistensi kita, dan kita tuh merasa tuh tenang. Kalau aku sendiri merasa tenang karena setiap hari ada progres gitu ya. Dan aku tahu sih Tuhan itu tidak tidur ya. Jadi beliau akan memberikan kelayakan ya untuk hamba-hamba yang sudah layak. Artinya rezeki itu diberikan untuk hamba-hamba yang sudah berjuang semaksimal mungkin gitu ya. Dan yang keempat itu adalah proaktif consultation dengan promotor dan kopromotor. Jadi kita harus proaktif, kita harus berinisiatif ya. Kita mengkomunikasikan progresnya, kemudian outstandingnya apa, kemudian kita mengarrange bimbingannya kapan ya. Kalau aku sih bimbingannya setiap minggu aku bimbingan, harus ada bimbingan. Bahkan pernah dalam seminggu aku bimbingan lebih dari 2 kali gitu ya. Nah, terus yang kelima, yang terakhir itu adalah kemampuan untuk baca kilat dan mensintesa jurnal ya. Jadi nanti aku coba sharing ya di channel berikutnya bagaimana sih tipsnya untuk membaca dan mensintesa jurnal kurang dari 5 menit. Demikian teman-teman, terima kasih, semoga kontennya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.